Tunggu dulu. Sebelum kami memulai ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Claudia Burmanurung. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Yohana Wulandari Tahayan. Hai teman-teman, nama saya Santi Kirina Syamila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febri Hendrika Said. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Prinata Sulit. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wisdayanti Guru Manalu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desmoli Shenita. Kami merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Stambuk 2018 Universitas AKBP Nomensen Medan. Di video kali ini, kami akan membahas tentang eksistensi bahasa Indonesia di generasi milenial, yakni sebagai tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Vina Sianipar MPD. Di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Generasi Milenial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya keberadaan bahasa Indonesia pada generasi milenial ini menuai banyak pendapat dan permasalahan. Permasalahan itu timbul karena kemajuan teknologi di dunia yang dibuat oleh manusia itu sendiri, sehingga jangkauan sosial setiap individu semakin luas. Milenial sudah berkecimpung di dunia teknologi semenjak di bangku pendidikan. Bahasa Indonesia adalah sebagai identitas bangsa yang menjadi konsep dasar generasi milenial dalam menuntut ilmu. Generasi milenial juga dikenal dengan kreativitas yang ingin berbeda dengan apa yang sudah ada, di mana mereka berupaya untuk menimbulkan sesuatu yang baru dalam segala aspek, yaitu bahasa Indonesia sendiri. Kreativitas generasi milenial dalam berbahasa Indonesia dapat kita lihat dengan adanya kosakata yang belum pernah atau tidak lazim digunakan dalam berkomunikasi menjadi lazim digunakan karena keunikannya menurut mereka. Generasi milenial dalam berinteraksi mengalami kontaminasi bahasa yang berarti percampuran bahasa lain dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kontaminasi bahasa ini berdampak langsung dengan keberadaan bahasa Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari. Kontaminasi yang terjadi bukan karena tuntutan atau kewajiban dari siswa itu saja, melainkan rasa ingin tahu dari bahasa asing yang sedang meninggi saat-saat ini. Oleh sebab itu, mengapa banyak generasi milenial mempunyai rasa ingin tahu untuk memperoleh bahasa asing sebagai daya tampung bahkan daya tarik oleh generasi milenial sekarang ini? Oleh sebab itu, kita banyak melihat bahwa generasi milenial mengikuti generasi ataupun zaman-zaman yang sudah ada. Dengan maraknya bahasa asing, bahkan bahasa asing itu sekarang digunakan sebagai tren pertama, bahkan tren dalam ajang untuk mengembangkan potensi dari bahasa itu sendiri. Sudah dibuktikan bahwa memang generasi milenial memiliki daya kreativitas yang sangat tinggi, apalagi dengan teknologi yang semakin tinggi. Semua bisa didapat oleh teknologi, dari pencarian medsos ataupun dan lain sebagainya. Maka tidak asing bagi generasi milenial gampang sekali menyerap bahkan menerima bahasa asing ataupun informasi-informasi baru mengenai berbahasa. Di balik itu semua, dalam kehidupan sehari-hari, generasi milenial menjadi perhatian bagi kita semua. Masalahnya, dari informasi yang didapat, dari pengetahuan yang mereka terima, itu sudah berpengaruh pada generasi milenial sekarang. Mengerti bahwa generasi milenial mempunyai rasa ingin tahu dan mempunyai kreativitas dalam aspek berbahasa. Kreativitas yang dilakukan oleh teknologi mempermudah jangkauan interaksi
dalam kehidupan sehari-hari, generasi milenial juga menjadi perhatian dan tugas. Karena kurangnya pengetahuan yang tepat terhadap bahasa Indonesia tersebut. Kurangnya pengetahuan itu menyebabkan bahasa Indonesia yang digunakan masih tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan itu menyebabkan bahasa Indonesia menjadi berkurang. Dan budaya juga mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia dalam berkomunikasi bersama manusia. Pada era generasi milenial, karena terdapat beberapa budaya menganggap bahwa bahasa daerah mereka memiliki tingkat kesopanan dalam berkomunikasi di daerah milenial. Hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah dengan cara menimbulkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia pada generasi milenial sebagai perantara mereka dalam berkomunikasi melalui media atau dengan kegiatan yang bersifat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Dan ada satu hal yang terpenting untuk tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era generasi milenial, yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bahasa merupakan salah satu jati diri suatu bangsa yang harus dipertahankan agar setiap individu memiliki prinsip yang kuat dalam berbahasa Indonesia. Oh iya, ada info penting loh. Bagi kamu yang masih bingung mencari kampus ataupun gagal masuk kampus negeri, jangan khawatir. Kamu bisa berkuliah di kampus swasta. Di Sumatera Utara, ada kampus swasta terbaik yang bisa kamu pilih. Salah satunya kampus Universitas HKBP Nomensen Medan. Kampus Universitas HKBP Nomensen banyak menyediakan berbagai jurusan. Salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP UHN juga menyediakan banyak program studi berjenjang S1 bagi para calon guru. Salah satu program studinya yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program studi ini memiliki visi yaitu lulusan yang bertanggung jawab, beretika, bermoral, rasional, dan cerdas baik dalam aspek keilmuan maupun di tengah-tengah masyarakat, serta memiliki misi melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan di masyarakat. Dalam artian bahwa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak sekedar menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dalam kehidupan kampus yang meliputi kurikulum pendidikan, metodologi ilmiah sebagai bekal mahasiswa di luar kampus dalam wujud partisipasi kegiatan kemanusiaan di masyarakat. Jadi, mari bergabung bersama kami di Universitas HKBP Nomensen Medan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri kamu ke kampus Universitas HKBP Nomensen Medan.